Arsenal versus PSG, leg pertama semifinal Liga Champions. PSG berhasil mempermalukan tuan rumah dengan skor akhir 0-1. Permasalahan pertahanan Arsenal adalah terlalu fokus untuk double cover sisi sayap penyerang PSG. Sedangkan permasalahan penyerang Arsenal adalah buntunya serangan dari Saka. Dan sial lagi bagi Arsenal, gol mereka dianulir oleh VAR. Di sisi PSG, pertahanan mereka sangat solid, walaupun ada celah saat Arsenal memulai serangan dari half space. Dembele menjadi faktor kunci kemenangan PSG. Bagaimana analisis dan pergerakan detail masing-masing pemain? Ayo kita bahas. Arsenal mencoba menyerang dengan beberapa variasi, mulai dari serangan di sayap, serangan dari tengah, hingga set piece yang sangat efektif. Pertama, Arsenal melancarkan serangan melalui sayap kanan, yang biasanya mengandalkan Saka. Namun, defender PSG sudah siap untuk skenario tersebut. Begini caranya. Ketika Saka melakukan serangan, lini tengah PSG bergerak untuk menghentikan pergerakan itu, sehingga lini belakang PSG bisa membackup jika lini tengah tembus. Hal ini membuat Saka hanya bisa mencoba dari tembakan jarak jauh atau mengoper bola ke arah sayap kiri. Suatu pilihan yang tidak cukup efektif mengingat tekanan ketat dari pertahanan PSG. Karena cara serangan dari sisi kanan tidak membuahkan banyak hasil, Arsenal pun mencoba variasi dari serangan tengah. Di sini, PSG tidak sebaik mengantisipasi seperti yang mereka lakukan saat menghadapi serangan dari Saka. Serangan dari tengah yang berhasil menerobos memiliki beberapa opsi. Dua pemain Arsenal bergerak ke half space yang menarik perhatian langsung dari lini belakang PSG. Posisi kedua, satu pemain memposisikan diri di sisi terlebar area yang menjadikannya free space karena pertahanan PSG terlalu fokus pada opsi half space. Hasilnya, kombinasi serangan dari tengah mulai menunjukkan potensi untuk menciptakan peluang berbahaya. Tidak hanya itu, Arsenal kembali mengandalkan keunggulan mereka dalam set piece, suatu senjata andalan yang terkenal. Dalam skenario ini, Declan Rice mengeksekusi set piece dengan cemerlang. Pertama, sejumlah pemain Arsenal menumpuk di kotak penalti, terutama di area tiang jauh gawang. Kemudian, sebelum bola dilepaskan, pemain-pemain tersebut bergerak menuju area depan gawang yang berbahaya. Tujuannya jelas, untuk memecah fokus pertahanan PSG dan menciptakan momentum kombinasi pergerakan plus finishing. Kombinasi ini dikenal sulit diantisipasi oleh lawan manapun. Skenario set piece ini berhasil menciptakan gol bagi Arsenal. Namun, momen gol itu harus dieliminasi oleh VAR. Mendapati posisi seorang pemain Arsenal berada di posisi offside. Variasi serangan Arsenal dari sayap, tengah, hingga set piece yang dinamis, namun sayangnya harus berakhir dengan anulir VAR. Arsenal memilih bertahan dengan garis yang kompak di tengah, berharap bisa mengunci pergerakan PSG di area berbahaya. Tapi ada satu masalah besar, strategi ini malah membuka ruang lebar di sayap. PSG melihat celah ini dan langsung memanfaatkannya dengan serangan cepat dari sisi lebar lapangan. Yang lebih bikin frustasi, pertahanan Arsenal terlihat kurang fokus. Bayangkan saja, dua pemain bertahan menghadapi satu pemain PSG, tapi tetap kalah dalam duel udara. Tidak hanya itu, bahkan dalam duel individu 1 lawan 1 pun, pemain Arsenal seringkali gagal menghadapi pergerakan pemain PSG. PSG kembali bisa mengeksploitasi area kanan Arsenal tanpa banyak perlawanan. Dembele adalah pemain yang harus selalu dikawal ketat. Arsenal memang tidak mengambil resiko dengan tackle langsung, dan itu keputusan yang tepat. Tapi membiarkan Dembele bebas bergerak dan mendribble di dalam kotak penalti, itu adalah kesalahan besar. Tanpa gangguan berarti, Dembele bisa memanfaatkan ruang dengan membangun serangan PSG dengan nyaman. Masuk ke menit-menit akhir, fokus Arsenal mulai menurun drastis. Martinelli hanya bisa melihat bola tanpa sadar bahwa pemain PSG ada di blind spotnya, dan itu dimanfaatkan dengan sempurna. Tidak hanya di lini tengah, lini belakang Arsenal juga terlalu jauh dari penyerang PSG. Akibatnya, PSG bisa dengan nyaman melakukan kombinasi 1-2 sentuhan di area berbahaya. Di saat Arsenal seharusnya fokus mengejar ketertinggalan, pertahanan mereka malah kembali lengah. PSG melepaskan long ball yang lolos dari kawalan pemain Arsenal, dan penyerang mereka menang langkah melawan back Arsenal. Sayangnya, meski peluang tercipta, tidak ada gol tambahan untuk PSG. Tapi yang jelas, Arsenal harus melihat kembali masalah besar mereka di pertahanan.
Karena Arsenal mengunci pertahanan di tengah, ruang di sisi lapangan terbuka lebar untuk dimasuki. Pemain PSG dengan cermat mengeksploitasi kelemahan ini dengan mendribble dari sisi luar dan menerobos hingga kotak penalti. Strategi ini jelas menunjukkan betapa pentingnya penguasaan ruang bagi keberhasilan serangan. Untuk mengantisipasi ancaman ini, Arsenal memilih sistem double cover. Namun, double cover selalu menyisakan celah karena jika salah satu pemain kurang agresif atau terlambat dalam penjagaan, pasti ada pemain lawan yang tertinggal tanpa pengawasan. Tepat di momen inilah PSG menemukan peluang emas. Pemain yang teralihkan dari pengawasan tersebut adalah Dembele. Tidak ada waktu untuk ragu lagi. Dembele dengan gerakan cepat dan kaki terkuatnya langsung melakukan eksekusi. Tanpa basa-basi dan tanpa kontrol, ia mengarahkan tembakan tajam ke arah gawang. Namun, sialnya bagi kiper Arsenal, Raya, fokusnya terlalu tertuju pada bola yang datang dari sisi kanan, sehingga posisi awal dia tidak berada di tengah gawang saat Dembele melakukan syuting keras tersebut. Meski momen ini memukau, ada satu keputusan dari PSG yang patut dikritik. Saat serangan pertama berhasil dibangun, kembali dari sisi kanan pertahanan Arsenal, seharusnya PSG menyadari adanya kemungkinan double cover dari pemain Arsenal. Alih-alih meneruskan serangan dan memindah bola ke tengah, pemain PSG yang malah langsung melakukan shooting dari sisi sayap. Jika bola dialihkan ke tengah seperti gol yang pertama, eksekusi bisa jadi lebih optimal daripada tembakan langsung dari sisi sayap. Selain serangan dari sisi sayap, PSG juga mencoba strategi lain dengan memulai permainan dari belakang dengan kombinasi 1-2 yang cerdas dan beberapa kali mengandalkan long ball langsung ke area belakang permainan Arsenal. Namun, kedua strategi ini sayangnya tidak menghasilkan gol pada kesempatan tersebut. PSG tampil dengan pertahanan yang sangat solid. Organisasi lini belakang dan jarak antara lini tengah rapat dengan pemain belakang membuat mereka sulit ditembus. Hal inilah yang menjadi kunci mengapa Arsenal gagal menghasilkan peluang. Arsenal mengandalkan Saka untuk menyerang melalui sisi kiri pertahanan PSG. Namun, PSG sudah mempersiapkan skenario ini dengan matang, dengan jarak antara lini yang sangat dekat. Meski secara keseluruhan pertahanan PSG patut diacungin jempol, ada satu titik kelemahan yang mengkhawatirkan. Saat Arsenal mulai serangan dari tengah, Arsenal menempatkan pemain di half space. Langkah ini berhasil menarik perhatian lini belakang PSG secara langsung, sehingga dari sisi lebar lapangan, PSG mulai terlihat kecolongan. Momen inilah yang menjadi celah potensial bagi Arsenal.